Cuaca di berbagai wilayah Indonesia diperkirakan akan tetap dipengaruhi oleh pada peralihan musim. Kondisi ini ditandai dengan suhu terik pada siang hari yang diikuti oleh potensi hujan lokal pada sore hingga malam hari. Hujan yang terjadi umumnya bersifat tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat serta berpotensi disertai kilat dan angin kencang. Ketidakstabilan atmosfer selama periode ini meningkatkan kemungkinan terbentuknya awan konvektif, khususnya di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana dinamika atmosfer terkini dan waspada masih adanya potensi cuaca panas dan hujan lebat untuk seminggu ke depan. Bersama saya, Cindy Indah Pratiwi, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, adanya kondisi cuaca panas tersebut terkonfirmasi berdasarkan data pengamatan suhu udara maksimum terkini yang mencapai 38 derajat Celcius di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa wilayah tersebut yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharudin Nusa Tenggara Barat 38 derajat Celcius, Stasiun Meteorologi Perak 1 Jawa Timur 37,8 derajat Celcius, Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Nusa Tenggara Barat 37 derajat Celcius, kemudian Stasiun Meteorologi Gewayantana Nusa Tenggara Timur 36,9 derajat Celcius, Stasiun Meteorologi Kertajati Jawa Barat 36,8 derajat Celcius, kemudian Stasiun Meteorologi Terdama Nusa Tenggara Timur 36,6 derajat Celcius, dan Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan 36,1 derajat Celcius. Berdasarkan analisis dan pantauan BMKG bahwa curah hujan di beberapa wilayah Indonesia masih cukup tinggi pada sepekan terakhir. Tercatat hujan dengan intensitas ekstrim lebih dari 150 mm per hari, sangat lebat di antara 100 hingga 150 mm per hari, dan lebat lebih dari 50 mm per hari yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2024 di Sulawesi Utara tercatat 80 mm per hari, kemudian di tanggal 12 Oktober 2024 di Sumatera Barat tercatat 109 mm per hari, di Kepulauan Riau 71 mm per hari. Kemudian di tanggal 13 Oktober 2024 tercatat di Sumatera Barat 79 mm per hari, Maluku 76 mm per hari, dan Papua Barat 70 mm per hari. Untuk tanggal 14 Oktober 2024 di Kalimantan Barat tercatat 80 mm per hari, Kalimantan Utara 77 mm per hari, dan Nusa Tenggara Barat 57 mm per hari. Kemudian untuk tanggal 15 Oktober 2024 di Jawa Barat tercatat 209 mm per hari, Sulawesi Selatan 66 mm per hari, Banten 60 mm per hari, Nusa Tenggara Barat 54 mm per hari, dan Sulawesi Tenggara 53 mm per hari. Dan yang terakhir untuk tanggal 16 Oktober 2024 di Sulawesi Tengah tercatat 63 mm per hari. Beralih untuk kondisi dinamika atmosfer terkini pada skala global, MJO berada pada fase 4 maritim kontinen yang berkontribusi terhadap proses perbentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial diperkirakan akan aktif di Kalimantan Utara dalam sepekan ke depan. Kemudian di sisi lain, gelombang atmosfer Kelvin diprediksi aktif di sebagian wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Aktivitas atmosfer ini berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Pada skala regional, terdapat sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Timur Laut Indonesia yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kemudian terdapat daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dari Aceh hingga Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, di Kalimantan Selatan, di Laut Sulawesi, di Papua Barat, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik Timur Filipina.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Selanjutnya, untuk labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, sebagian besar Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar Papua. Berdasarkan analisis terkini, kondisi suhu panas diprediksi masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan pada siang hari yang diikuti dengan potensi turunnya hujan pada sore hingga malam hari, terutama di wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Hal ini merupakan ciri masa peralihan menuju musim hujan di wilayah tersebut. Awal musim hujan di wilayah tersebut bervariasi, namun secara umum awal musim hujan diprediksi akan terjadi pada akhir Oktober hingga awal November mendatang, dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2025. Sementara itu, untuk potensi cuaca signifikan dalam periode 18 hingga 24 Oktober 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, Bali, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Kemudian potensi angin kencang terdapat di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi masa peralihan saat ini, kami menghimbau kepada sobat sekalian agar tidak perlu panik menyikapi suhu panas yang tinggi dengan melaksanakan himbauan respon bersesuaian yang dapat dilakukan seperti menggunakan perangkat pelindung atau penggunaan tabir surya jika melakukan aktivitas di luar ruangan, serta memperbanyak minum agar tidak terhidrasi. Bagi sobat yang berada di wilayah yang masih berpotensi terjadi hujan, pastikan sobat selalu memantau informasi perakiraan cuaca di wilayah sobat masing-masing yang diperbaharui setiap 3 jam sekali di aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store atau melalui kanal resmi sosial media Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.